Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat semua, senang sekali bisa bertemu kembali kita di video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas materi tentang persamaan kuadrat. Namun sebelum kita bahas, jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Baik, di bagian pertama materi persamaan kuadrat, kita akan coba mengenal bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0, di mana a tidak sama dengan 0, a, b, dan c adalah bilangan anggota himpunan bilangan real. A adalah koefisien dari variabel x kuadrat, b adalah koefisien dari variabel x, sementara c adalah bilangan tanpa variabel yang kita sebut dengan konstanta. Perhatikan contoh berikut. 2x kuadrat ditambah 7x tambah 3 sama dengan 0, maka variabel x kuadrat ini memiliki koefisien adalah 2, berarti a-nya sama dengan 2. Sementara variabel x di sini di depannya ada angka 7, maka koefisiennya adalah 7, berarti b-nya sama dengan 7. Ada angka 3 di sini tanpa variabel, inilah yang disebut dengan konstanta, c-nya sama dengan 3. Yang kedua, 3x kuadrat dikurang x sama dengan 0. Sama, x kuadrat adalah variabelnya, di depan x kuadrat ini adalah a, koefisien dari variabel x kuadrat, a-nya sama dengan 3. Variabel x di depannya di sini ada bilangan min 1, ya, di sini tidak dituliskan satunya, berarti b-nya sama dengan min 1, sementara c-nya tidak ada, maka c-nya sama dengan 0. Bentuk yang ketiga, x kuadrat min 16 sama dengan 0. Variabel x kuadrat di depannya ada angka koefisien yang tidak dituliskan, yaitu 1, berarti a-nya sama dengan 1. Variabel x di sini tidak ada, berarti b-nya sama dengan 0. Di sini min 16 adalah c-nya, karena min 16 adalah sebuah bilangan tanpa variabel, berarti c-nya sama dengan min 16. Berarti ada 3 model dari persamaan kuadrat, ada yang model lengkap, A, B, C-nya lengkap, ada yang model tidak lengkap, di sini C-nya tidak ada atau B-nya yang tidak ada. Baik, di bagian kedua kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar atau penyelesaian dari ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 adalah nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Maksudnya seperti apa? Ya, contoh. Akar-akar dari x kuadrat tambah 3x plus 2 sama dengan 0 adalah x sama dengan min 1 atau x sama dengan min 2. Kenapa min 1? Kenapa min 2? Karena min 1 kuadrat ditambah 3 kali min 1 tambah 2 sama dengan 0. Artinya nilai min 1 ketika menggantikan nilai x di sini hasilnya pas sama dengan 0. Begitu juga dengan min 2. Akar-akar dari persamaan kuadrat ada 2 buah, yaitu x1 atau x2, yang nanti kita bisa menentukan akar-akarnya dengan 3 cara, yaitu dengan pemfaktoran, dengan rumus kuadratik, maupun dengan melengkapi kuadrat sempurna. Namun di video ini kita cukupkan dengan cara pemfaktoran dan rumus kuadratik saja. Baik, kita bahas cara yang pertama, menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Perhatikan bentuk perkalian aljabar berikut yang pernah kalian pelajari sewaktu di kelas 7. Cara mengalihkan bentuk aljabar seperti ini adalah x dikali x tambah q, kemudian p dikali dengan x tambah q juga. Hasil ini kemudian kita kalikan lagi, x dengan x kuadrat, x dengan q x, p dengan x, px, p kali q, pq. Di sini kita lihat ada qx dan px yang memiliki faktor yang sama. Ini kita bisa sederhanakan menjadi p plus q kali x. Kalau kita lihat bentuk akhir perkaliannya, ternyata sesuai dengan bentuk umum persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c, sehingga kita punya hubungan di sini di mana a-nya sama dengan 1, b-nya sama dengan p plus q, c-nya sama dengan p kali q. Nah, ini adalah hasil perkalian dari x plus p dikali x plus q menjadi bentuk seperti ax kuadrat plus bx plus c. Nah, sekarang kita akan memfaktorkan, artinya kita akan mengembalikan ax kuadrat plus bx plus c menjadi bentuk awal semula, menjadi bentuk x plus p dikali x plus q. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Kita akan menentukan akar persamaan atau nilai x yang memenuhi persamaan dari x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Di sini kita punya data a sama dengan 1, b-nya 5, c-nya 6. Memfaktorkan x kuadrat plus 5x plus 6 berarti kita merubah ke bentuk perkalian x plus p dikali x plus q, jika a-nya sama dengan 1. Caranya kita mencari
dua bilangan P dan Q yang memenuhi aturan P tambah Q sama dengan B sesuai dengan hubungan ini. P tambah Q-nya nilainya harus sama dengan B. Kemudian kalau P kali Q-nya nilainya sama dengan C. Di sini kita punya data B-nya 5, C-nya 6, sehingga P tambah Q sama dengan 5, P kali Q sama dengan 6. Perkalian yang menghasilkan angka 6 adalah 1 kali 6, 2 kali 3, min 1 kali min 6, dan min 2 kali min 3. Mana yang kita pilih? Yang kita pilih adalah 2 kali 3, karena yang kita pilih harus memenuhi aturan kedua di sini, yaitu P tambah Q sama dengan 5. Jadi kita dapati P-nya 2, Q-nya 3. Nah, nilai ini kemudian kita gantikan ke dalam bentuk faktor X plus P dan X plus Q, sehingga X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Ini bisa kita tuliskan bentuk faktornya adalah X tambah 2 dikali X tambah 3 sama dengan 0. Kita akan cari berapa nilai X yang memenuhi. Karena ini perkalian yang menghasilkan 0, maka X plus 2-nya harus sama dengan 0, atau X plus 3-nya yang sama dengan 0, atau kedua-duanya. Jika X tambah 2 sama dengan 0, maka X1 sama dengan min 2. Jika X tambah 3 sama dengan 0, maka X2-nya sama dengan min 3. Nah, inilah akar-akar penyelesaiannya. X1 sama dengan min 2, X2 sama dengan min 3. Kalau kita lihat hubungan antara akar-akar dengan nilai P dan Q yang kita dapatkan, bahwa akar-akar itu adalah negatif dari P dan negatif dari Q. Jadi untuk berikutnya, jika kita hanya ingin mencari akar-akar penyelesaiannya, maka cukup sampai di sini. Ketika kita sudah dapat nilai P-nya 2, Q-nya sama dengan 3, maka langsung akar-akarnya pasti min P dan min Q, atau min 2 atau min 3. Ini berlaku untuk A sama dengan 1. Baik, di contoh kedua ini kita punya bentuk persamaan kuadrat dengan A sama dengan 3, B sama dengan min 7, C sama dengan min 6. Untuk A yang bukan sama dengan 1, pemfaktorannya berbeda dengan A yang sama dengan 1. Nah, cara pemfaktorannya seperti ini. Kita lihat nilai A-nya 3, cari bilangan yang perkaliannya sama dengan 3, bisa 3 kali 1. Ya. Kemudian di sini C-nya sama dengan min 6, kita cari perkalian bilangan yang hasilnya negatif 6. Ya. Bisa 1 kali min 6, min 1 kali dan seterusnya. Nah, mana yang kita pilih? Yang kita pilih adalah yang memenuhi perkalian 3 kali ini ditambah 1 kali bilangan yang nanti kita pilih, hasilnya harus sama dengan negatif 7, sama dengan B, sama dengan nilai tengah-tengahnya di sini, B-nya. Nah, ternyata kita dapati yang pas adalah 2 dengan min 3. Berarti yang ini yang kita pilih, 2 kali min 3. Nah, 3 kali min 3 min 9, 1 kali 2, 2, min 9 tambah 2 pas sama dengan min 7. Maka pemfaktorannya di sini tinggal dikasih X, kasih kurung menjadi 3X plus 2 dan 1X minus 3. Nah, ini bentuk faktornya. Untuk mencari akar-akarnya berarti kita jadikan 3X plus 2 sama dengan 0, atau X min 3-nya sama dengan 0, supaya perkaliannya menghasilkan angka 0. 3X tambah 2 sama dengan 0 berarti 3X sama dengan negatif 2, maka X sama dengan minus 2/3. Di sini X min 3 sama dengan 0 berarti X sama dengan 3. Maka X1-nya min 2/3, X2-nya sama dengan 3. Inilah akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat di mana A tidak sama dengan 1. Baik, di contoh ketiga ini kita punya persamaan kuadrat dengan A sama dengan 1, B sama dengan 5, tapi C-nya sama dengan 0. Ini bentuk tidak lengkap di mana C-nya yang tidak ada. Ya, C-nya 0. Bagaimana cara memfaktorkannya? Cara memfaktorkannya kita gunakan sifat distributif yang pernah kita pelajari di SD. Cari faktor yang sama. Di sini X kuadrat tambah 5X adalah X kali X ditambah 5 kali X, maka faktor yang samanya di sini adalah X. Kita keluarkan faktor yang samanya, tersisa di dalamnya X tambah 5. Jadi X dikali X tambah 5. Inilah bentuk faktornya. Nah, supaya hasilnya sama dengan 0, berarti X-nya yang bernilai 0 atau X tambah 5-nya yang sama dengan 0. Artinya, penyelesaian atau akar-akar persamaan kuadratnya adalah X1 sama dengan 0 atau X2-nya sama dengan min 5. Inilah akar-akarnya. Contoh ketiga, masih bentuk persamaan kuadrat yang tidak lengkap dengan C sama dengan 0, tetapi sekarang A-nya bukan 1, A-nya sama dengan 3. Caranya sama, kita cari faktor dari 3X kuadrat plus 5X. Ya, faktor yang sama selalu X. Kita keluarkan X-nya, maka menjadi X dikali 3X plus 5. Ini bentuk faktornya nanti.
Untuk mencari akar-akarnya berarti kita lanjutkan, X-nya harus bernilai sama dengan 0 atau 3X plus 5-nya yang bernilai sama dengan 0. X1-nya berarti 0 atau X2-nya adalah min 5/3. Ya, ini kita sebut bentuk faktornya, yang ini kita sebut akar-akar penyelesaiannya. Baik, di soal nomor 5 ini kita punya bentuk persamaan kuadrat yang tidak lengkap lagi, di mana yang tidak lengkapnya adalah B-nya sama dengan 0. Ini cukup mudah untuk mencari nilai X-nya, cukup pindahkan konstantanya min 9 ke ruas kanan, min 9 jadi 9, maka nilai X jika dikuadratkan 9, hasilnya sama dengan 9, maka X-nya adalah plus minus dari akar 9, yaitu plus minus dari 3, bisa 3, bisa min 3. Inilah yang menjadi akar-akar penyelesaiannya. Lalu kalau ditanya bentuk faktornya, tinggal kita kembalikan aja X1 minus 3 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Ini min 3 kita pindahkan ke kiri jadi X plus 3 sama dengan 0. Nah, ini bentuk faktornya. Nah, kalau kita kalikan X min 3 kali X plus 3 sama dengan 0. Karena ini 0, ini 0, pasti dikalikan hasilnya juga 0. Ini bentuk faktornya nanti. Baik, sekarang kita buat bentuk secara umumnya. Kalau ini kita kalikan X kali X, X kuadrat, X kali 3, 3X, min 3 kali X min 3X, min 3 kali 3, min 9. Sama dengan 0, ini 3X min 3X habis, tinggal X kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, bentuk faktornya nanti X min 3 kali X plus 3, bentuk faktor dari X kuadrat dikurang 3 kuadrat. Ya, jadi secara umum bentuk selisih 2 kuadrat kita bisa tuliskan A kuadrat min B kuadrat adalah faktornya A min B A plus B. Kita coba konsep ini ke nomor 6. 4X kuadrat min 9 sama dengan 0, di sini A-nya sama dengan 4, B-nya 0, C-nya min 9. Maka kita bisa faktorkan dengan cara ini. Kita ubah ke dalam bentuk selisih 2 kuadrat. 4X kuadrat kita ganti menjadi 2X dalam kurung kuadrat. 9 kita ubah menjadi 3 kuadrat. Ini menjadi bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat. Nanti faktornya menjadi A min B A plus B. 2X min 3 dikali 2X plus 3, hasilnya sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk faktornya, 2X min 3 dikali 2X plus 3. Akar-akarnya kita lanjutkan, 2X min 3 sama dengan 0 atau 2X plus 3 yang sama dengan 0. Kita pindah ruas, 2X sama dengan 3, jadinya seperti ini, maka X-nya sama dengan 3/2. Atau yang ini 2X plus 3 sama dengan 0, berarti 2X sama dengan min 3, berarti X-nya sama dengan min 3/2. Nah, inilah akar-akar penyelesaiannya. Atau kalau kita hanya sekedar disuruh mencari akar penyelesaiannya, bisa kita langsung pindah ruaskan, min 9-nya jadi 9, 4-nya pindah ruas jadi per 4, 9/4, maka X kuadrat sama dengan 9/4, berarti nilai X-nya sama dengan plus minus akar 9/4, yaitu plus minus 3/2. Bisa 3/2, bisa min 3/2. Baik, kita masuk pembahasan yang kedua, menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Namun, kita coba ingat kembali cara pemfaktoran. Untuk soal X kuadrat tambah 7X tambah 12 sama dengan 0, kita bisa memfaktorkan dengan cara mencari dua bilangan yang ketika dijumlah hasilnya sama dengan B atau 7, ketika dikali hasilnya sama dengan C atau 12. Dengan mudah kita dapati bilangan tersebut adalah 3 dan 4. Maka faktornya adalah X tambah 3 dikali X tambah 4. Baik, kemudian ketika soal ini digeser sedikit saja menjadi plus 11, maka kita harus mencari bilangan yang ketika dijumlah hasilnya 7, ketika dikali hasilnya 11. Kita akan kesulitan karena perkalian yang hasilnya 11 adalah 1 kali 11 atau min 1 kali min 11. Namun kedua bilangan tersebut tidak ada yang ketika dijumlah hasilnya sama dengan 7. Artinya kita akan kesulitan untuk memfaktorkan. Nah, ketika kita menemukan soal yang sulit untuk difaktorkan, maka kita selesaikan dengan cara rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, ini rumusnya. X1 2-nya bernilai sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi untuk penyelesaian X kuadrat tambah 7X plus 11 sama dengan 0, kita masukkan ke dalam rumus ini menjadi min B, jadi min 7 karena B-nya 7, plus minus akar 7 kuadrat dikurang 4 kali A, A-nya 1, B-nya C dikali C, C-nya 11. Per 2A berarti per 2 kali 1. Selebihnya tinggal kita lakukan perhitungan.
menjadi min 7 plus minus akar 7 kuadrat 49, 4 kali 1 kali 11, 44. Lanjut kita hitung lagi, 49 dikurang 44 adalah 5. Maka di sini menjadi min 7 plus minus akar 5 per 2. Karena akar 5 sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka bisa kita langsung pisah akar-akarnya. Yang pertama yaitu min 7 plus akar 5 per 2. Sementara akar yang keduanya adalah yang bagian minnya, min 7 dikurang akar 5 per 2. Nah, ini penyelesaian dengan rumus kuadratik. Oke, kita coba lagi satu contoh soal untuk A sama dengan 2, B sama dengan min 5, C sama dengan min 3. Ya, dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, maka kita ubah atau kita ganti nilai B-nya menjadi min 5. Jadi di sini min negatif 5 ditambah plus minus akar min 5 kuadrat, B-nya di sini dikurang 4 kali A, A-nya 2, kali C, C-nya min 3 per 2A per 2 kali 2. Selebihnya kita hitung, min ketemu min di sini plus, min 5 kuadrat 25, min 4 kali 2 kali min 3 adalah plus 24. 25 tambah 24, 49, jadi di sini akar 49. Akar 49 bisa kita hitung, yaitu 7. Maka X12-nya adalah 5 plus minus 7 per 4. Setelah ini kita pecah. X1-nya adalah yang 5 plus 7-nya per 4. Sementara yang X2-nya 5 kurang 7 per 4. Jadi X1 12 per 4 atau 3, X2-nya min 2 per 4 atau min 1 per 2. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan belnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.